siang, Pak. Terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan. Silakan. Ya. Puji dan syukur kepada Tuhan. Pagi walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu di dunia nyata sehingga satu kami yang ini minta Ibu Roswita. Suaranya putus-putus, Pak. Mungkin pengaruh jaringan, Pak Mikael. Ya, silakan Pak Cornelis. Ke atas dulu, Bu. Iya. Ya, sudah, Bu. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat pada layar berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 unsur yang membentuk profil pelajar Pancasila. Yang paling pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang mandiri. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan ke-6 unsur profil pelajar Pancasila. Bisa digeser. Yang pertama itu beriman, bertakwa mulia. Pelajar Indonesia yang berkarakter mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang paling pertama itu elemen kuncinya akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak kepada negara. Nah, itu adalah elemen-elemen kunci berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu
berkebinekaan global. Lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan bukan rasa saling menghargai dan kemungkinan budaya baru yang positif dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci berkaitan dengan berkebinekaan global, yang paling pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan individual dalam berinteraksi sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu adalah elemen-elemen kunci dari berkebinekaan global. Terus yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan gotong royong. Adapun kunci dari gotong royong yaitu yang kedua, kepedulian, dan yang ketiga, berbagi. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri yang dimaksudkan di sini adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini yang paling pertama itu adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang dimaksudkan dengan bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi. Kedua, dan mengevaluasi penalaran yang merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima, mengambil itu adalah elemen kunci dari bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Yang dimaksudkan dengan pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif, gagasan. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, itu adalah elemen-elemen kunci dari kreatif. Nah, sekian saja dari berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sesi ini saya tidak membuka pertanyaan, tetapi masukan-masukan atau ide-ide dari teman-teman berkaitan dengan keenam unsur profil pelajar Pancasila. Halo teman-teman. Iya, Pak Cornelis. Halo? Halo, Ibu. Jadi
ditampilkan lagi, Bu. Saya presentasikan tadi, Bu. Dari teman dari Ibu Tegah mungkin. Yan, Ibu Tegah mungkin mau menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. ini jaringannya. Halo? Halo, Bu. Terus Vita mungkin yang Ya, dari saya ya Pak. ya, Terima kasih buat Pak Cornelis yang sudah mempresentasikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Selama ini memang saya mendengar kalau sekolah penggerak itu dia berpedoman harus adanya profil pelajar Pancasila. Lalu saya kaitkan dengan kurikulum 2013 yang dulu kita ada namanya itu pendidikan penguatan karakter. Ya, seperti kita ketahui, penguatan pendidikan karakter itu ada mandiri, religius, gotong royong, percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat profil pelajar Pancasila ini hampir-hampir sama juga dengan pendidikan penguatan karakter. Cuma di sini lebih khusus lagi. Kita lihat poin-poinnya di sini ada 6. Terima kasih Pak Cornelis tadi sudah paparkan bagaimana profil yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan elemen-elemen kuncinya, lalu berkebinekaan global itu seperti apa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir itu adalah kreatif. Kalau menurut saya materi ini sangat bermanfaat buat saya karena sekolah saya ini sama juga seperti sekolah bapak ibu lainnya terpilih menjadi sekolah penggerak. Kiranya materi-materi yang didapat dari teman-teman kita bisa amalkan di sekolah kita masing-masing. Begitu kira-kira Pak Cornelis dari saya. Oke, terima kasih Bu Roswita. Berikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Cornelis. Kita tahu bahwa konsep sekolah penggerak adalah untuk menciptakan peserta didik kita yang mempunyai 6 karakter ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi saya, apalagi kita ini sudah terdaftar di sekolah penggerak, jadi harus tahu dan bisa mempraktekkan 6 karakter profil pelajar Pancasila ini kepada siswa-siswi kita di sekolah. Jadi seperti itu Pak Cornelis, saya kembalikan. Oke, halo. Iya, Pak Cornelis. Bu. Oke. Bisa dengar suaranya Pak Cornelis? Ya Bu, Oh, dengar bagus Bu. Oke Pak, materi kita hampir berkaitan karena yang saya bahas juga sedikit mengupas tentang profil pelajar Pancasila. Tetapi atas penjelasan Bapak saya sangat berterima kasih karena Bapak lebih mengupas secara mendalam tentang apa dan seperti apa itu profil Pancasila yang diharapkan. Jadi di sini saya banyak tahu, banyak mengerti, banyak memahami bahwa tujuan dalam sekolah penggerak ini yang mengutamakan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini juga saya bisa menambahkan bahwa acuannya
dalam penyusunan visi misi dan tujuan di satuan pendidikan juga itu merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin ke depannya kita bisa terapkan di sekolah kita seperti tadi yang saya bahas tentang penyusunan kurikulum di satuan pendidikan itu juga profil Pancasila juga yang menjadi sasaran utamanya. Begitu juga dalam menyusun visi misi dan tujuan pembelajaran di suatu pendidikan. Mungkin itu dari saya Bapak, saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Bu Tega yang sudah memberikan masukan. Jadi sekian saja presentasi saya hari ini. Saya kembali kepada siapa yang akan mempresentasikan selanjutnya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman, Bapak dan Ibu Guru. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ya, bagaimana? Bisa dimulai?